Serangan balasan paling nekat. Iran Hizbullah lepas rudal super berat ke Tel Aviv. Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah rangkaian serangan balasan dilaporkan menghantam wilayah Israel, khususnya di Tel Aviv. Serangan ini disebut sebagai bagian dari operasi gabungan antara Iran dan Hizbullah yang semakin memperluas skala konflik di kawasan. Perkembangan terbaru terjadi di tengah meningkatnya eskalasi perang sejak akhir Februari 2026. Ketika serangan awal dari Amerika Serikat dan Israel ke Iran memicu respons balasan besar-besaran dari Teheran. Donald Trump pada saat itu menyatakan bahwa operasi militer dilakukan dengan tujuan menekan kekuatan Iran, bahkan sempat menyinggung perubahan rezim sebagai salah satu target strategis. Tak lama setelah berbagai pernyataan politik tersebut, Iran melancarkan gelombang serangan balasan ke berbagai titik di Israel. Serangan dilakukan menggunakan rudal balistik jarak jauh yang diarahkan ke pusat-pusat strategis, termasuk wilayah perkotaan. Dalam beberapa insiden, rudal-rudal tersebut berhasil mencapai area dalam negeri Israel meskipun sistem pertahanan udara bekerja maksimal untuk melakukan pencegatan. Situasi semakin kompleks ketika Hizbullah ikut terlibat secara langsung. Kelompok yang berbasis di Lebanon ini meluncurkan roket dan drone secara bersamaan dengan serangan dari Iran, menciptakan pola serangan multi-arah yang sulit diantisipasi sepenuhnya. Operasi ini bahkan disebut sebagai serangan terintegrasi, yang menyasar lebih dari 50 target, termasuk pangkalan militer dan fasilitas strategis lainnya di Israel. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali meningkat tajam setelah laporan mengenai serangan balasan berskala besar yang melibatkan Iran dan Hizbullah terhadap Israel terus berkembang. Serangan ini disebut sebagai salah satu operasi paling kompleks dalam beberapa waktu terakhir karena memadukan berbagai jenis persenjataan dan diluncurkan secara hampir bersamaan dari beberapa front berbeda. Peristiwa ini terjadi dalam konteks ketegangan geopolitik yang semakin memanas, terutama setelah pernyataan dari Donald Trump yang kembali menyoroti posisi Amerika Serikat dalam konflik kawasan. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Iran yang secara terbuka menyatakan kesiapan untuk merespons segala bentuk tekanan militer maupun politik. Tidak lama setelah dinamika tersebut, gelombang serangan dilaporkan mengarah ke sejumlah wilayah strategis di Israel. Kota Tel Aviv menjadi salah satu titik yang paling terdampak. Sirene peringatan berbunyi di seluruh penjuru kota, menandai datangnya ancaman dari udara. Warga yang tengah beraktivitas langsung menghentikan kegiatan mereka dan bergegas menuju bunker serta tempat perlindungan yang telah disiapkan pemerintah. Serangan yang terjadi tidak bersifat tunggal. Rudal balistik jarak jauh dilaporkan diluncurkan dari wilayah Iran, sementara dari arah utara, Hizbullah mengerahkan roket jarak menengah dan drone tempur dari wilayah Lebanon Selatan. Pola serangan multi-arah ini menciptakan tekanan besar terhadap sistem pertahanan Israel yang harus bekerja menghadapi ancaman dari beberapa titik sekaligus. Langit Tel Aviv dalam beberapa saat dipenuhi oleh lintasan rudal dan sistem intersepsi. Iron Dome diaktifkan secara penuh untuk menghadapi gelombang serangan tersebut. Sistem ini dirancang untuk mencegat roket dan rudal jarak pendek hingga menengah, dan dalam banyak kasus terbukti efektif. Namun, dalam kondisi serangan masif dengan volume tinggi, tekanan terhadap sistem meningkat secara signifikan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa meskipun banyak proyektil berhasil dicegat, tidak semua dapat dihentikan. Sejumlah rudal dilaporkan berhasil mencapai wilayah daratan dan memicu ledakan di beberapa titik. Dampaknya terlihat dari kerusakan pada bangunan, kendaraan, serta infrastruktur publik. Tim penyelamat segera dikerahkan untuk menangani situasi dan memastikan keselamatan warga. Selain Tel Aviv, kota Haifa juga dilaporkan menjadi sasaran. Kawasan industri dan pelabuhan yang memiliki nilai strategis tinggi menjadi target potensial dalam serangan ini. Serangan terhadap wilayah tersebut menunjukkan bahwa operasi yang dilakukan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memiliki tujuan strategis untuk mengganggu stabilitas logistik dan ekonomi Israel. Keterlibatan Hizbullah memperluas dimensi konflik secara signifikan. Kelompok ini telah lama menjadi aktor penting di perbatasan utara Israel dan memiliki kapasitas militer yang tidak bisa diabaikan. Dengan ikut serta dalam operasi ini, Hizbullah membuka front tambahan yang memaksa Israel membagi fokus pertahanan dan respons militernya. Di sisi lain, respons dari Israel berlangsung cepat. Militer meningkatkan status siaga nasional dan meluncurkan serangan balasan ke sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi peluncuran rudal. Operasi udara dilaporkan menyasar fasilitas militer, gudang senjata, serta infrastruktur yang terkait dengan jaringan Iran dan Hizbullah. Situasi di dalam negeri Israel juga mengalami perubahan drastis. Aktivitas publik di banyak wilayah dihentikan sementara. Sekolah, kantor,
dan pusat perbelanjaan ditutup sebagai langkah antisipasi. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan dan mengikuti instruksi dari otoritas keamanan. Pengamat militer menilai bahwa pola serangan yang terjadi mencerminkan tingkat koordinasi yang tinggi. Penggunaan kombinasi rudal balistik, roket, dan drone secara bersamaan merupakan strategi untuk membanjiri sistem pertahanan. Dengan meningkatkan jumlah dan variasi ancaman, peluang untuk menembus sistem pertahanan menjadi lebih besar. Selain itu, konflik ini juga memperlihatkan potensi eskalasi yang lebih luas. Keterlibatan kelompok lain yang memiliki afiliasi dengan Iran berpotensi membuka front baru di kawasan. Hal ini meningkatkan kekhawatiran bahwa konflik dapat berkembang menjadi perang regional yang melibatkan lebih banyak negara. Dampak dari eskalasi ini tidak hanya dirasakan di medan tempur. Jalur perdagangan internasional yang melewati kawasan Timur Tengah mulai menghadapi risiko gangguan. Ketidakstabilan keamanan juga mempengaruhi aktivitas ekonomi, baik di tingkat regional maupun global. Komunitas internasional mulai menyerukan deeskalasi dan dialog untuk meredakan ketegangan. Namun, hingga saat ini, situasi di lapangan masih menunjukkan intensitas konflik yang tinggi. Serangan dan serangan balasan terus berlangsung, menandakan bahwa ketegangan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Di Tel Aviv, kehidupan warga masih berada dalam bayang-bayang ancaman. Sirene peringatan dapat berbunyi kapan saja, dan warga diminta untuk selalu siap menghadapi kemungkinan serangan lanjutan. Kondisi ini mencerminkan situasi keamanan yang sangat dinamis dan penuh ketidakpastian. Perkembangan terbaru ini menegaskan bahwa konflik di Timur Tengah telah memasuki fase yang lebih kompleks dan berbahaya. Dengan keterlibatan langsung berbagai pihak dan meningkatnya skala operasi militer.